Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sativiani Rahmawati, NPM 174100069 dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Analisis Kesalahan Bidang Morfologi pada Karangan Teks Narasi Peserta Didik kelas 7 SMP Negeri 14 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang dari judul tersebut adalah biasanya karangan yang dibuat oleh peserta didik masih banyak kita temukan kesalahan berbahasa yang dia lakukan tanpa dia sadari. Bila ia menuliskan sebuah kata, merasa dianggap itu kata sudah benar, itu kalimat sudah benar. Akan tetapi, kesalahan berbahasa pada bidang morfologi itu salah. Untuk pengertian morfologi itu sendiri adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi itu sendiri mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata yang tergolong dari arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Kesalahan berbahasa dalam morfologi. Yang pertama, kesalahan berbahasa dalam bidang afiksasi. Afiksasi yang luluh dan tidak diluluhkan untuk yang pertama, yaitu awalan memasuki kata dasar yang dimulai huruf t, se, ke, p harus luluh menjadi meng, men, men, atau mem. Misalnya, kata dasar dari tarik mendapat awalan men menjadi menarik, jadi bukan mentarik ya. Yang kedua yaitu afiks yang tidak luluh diluluhkan. Afiks memasuki kata asal atau kata dasar yang dimulai huruf klaster seperti transmigrasi dan presentasi. Itu tidak luluh. Misalnya, kata dasar transmigrasi mendapat awalan menjadi mentransmigrasi, dan kata dasar presentasi mendapat awalan menjadi mempresentasikan. Morfem disingkat en. Kata dasar yang muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi. Misalnya, narik dari kata tarik mendapat awalan seharusnya menjadi menarik, bukan mentarik. Yang kedua, morfem disingkat nge. Kata dasar yang muncul sebagai akibat kesalahan afiksasi alomorf menge, yakni dari kata dasar cet lalu dimasuki kata meng, menjadilah kata berimbuhan mengecet, bukan mengcet. Komunikasi dalam masyarakat hanya menggunakan kata ngecat, padahal seharusnya itu mengecet. Selanjutnya, morfem disingkat nye. Kata dasar yang muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi, yaitu dari kata sapu lalu mendapatkan awalan menjadilah menyapu. Dalam proses komunikasi dalam masyarakat, hanya menggunakan kata nyapu atau nyapukan yang seharusnya menyapu. Morfem disingkat nge, yaitu kata berimbuhan yang muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi alomorf meng, yaitu dari kata kantuk lalu dimasukkan awalan meng menjadi berimbuhan mengantuk, bukan mengkantuk. Selanjutnya dalam berkomunikasi menggunakan kata ngantuk, padahal seharusnya adalah mengantuk. Kesalahan morfologi yang kedua yaitu kesalahan morfologi dari segi reduplikasi. Salah satu bentuk kesalahan morfologi dalam segi reduplikasi adalah perulangan dari kata dasar. Misalnya ngarang, mengarang.
Ngarang-mengarang atau mengarang itu dari kata dasar karang yang mendapat awalan meng menjadi mengarang. Selanjutnya, kata dasar mengarang mengalami proses reduplikasi atau proses pengulangan yang semestinya menjadi karang-mengarang seperti dalam kalimat. Jadi bukan ngarang-mengarang. Yang ketiga adalah kesalahan morfologi segi proses pemajemukan. Kata majemuk yang seharusnya disatukan akan tetapi itu dipisahkan. Kata majemuk yang ditulis terpisah seperti pasca panen, ekstrakurikuler, atau adalah kata majemuk yang non baku. Kata tersebut semestinya ditulis serangkai seperti pasca panen itu ditulis serangkai dan ekstrakurikuler itu ditulis serangkai. Karena kata-kata pasca, ekstra, antar, intra, desa, anti, pro, mikro, dan lain sebagainya dalam penulisan bidang morfologi itu harus ditulis serangkai. Selanjutnya, kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi itu malah disatukan. Kata majemuk yang ditulis serangkai seperti ibu kota, anak asuh, kepala kantor, buta huruf, hak cipta adalah contoh kata majemuk yang semestinya ditulis terpisah seperti ibu kota, anak asuh. Jadi bukan ditulis serangkai, tapi ditulis secara terpisah. Karena kedua kata tersebut masing-masing adalah kata dasar yang tergolong morfem bebas. Jadi semisal dari kata ibu kota, ibu adalah kata dasar dan kota adalah kata dasar. Jadi dalam penulisannya itu harus dipisah. Kesimpulannya yaitu kesalahan dalam bidang morfologi relatif dalam bentuk afiksasi seperti afiks yang luluh tidak diluluhkan, afiks yang tidak luluh tapi diluluhkan, morfemen yang disingkat morfemnya yang disingkat morfemen yang disingkatnya, morfemeng yang disingkat ngeh, dan morfemengeh yang disingkat ngeh. Yang kedua yaitu proses reduplikasi atau seperti pengulangan kata, pengulangan bentuk dasar yang ditulis salah. Seperti tadi dari kata dasar karang mendapat imbuhan meng menjadi mengarang, seharusnya ditulis karang mengarang malah ditulis ngarang mengarang. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir adalah proses pemajemukan seperti kata majemuk yang seharusnya disatukan penulisannya tetapi dipisahkan. Selanjutnya kata majemuk yang seharusnya dipisahkan malah disatukan, jadi malah kebalikannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.